Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar mengenai akhlak terpuji, maka pada hari ini kita akan belajar mengenai akhlak tercela. Nah, semoga yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah dan ilmunya bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan sikap penolakan terhadap sifat marah, fasik, murtad dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sifat marah, fasik, dan murtad dengan percaya diri. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui akibat dari sifat marah, fasik, murtad dengan tepat. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana cara menghindari sifat marah, fasik, dan murtad sesuai dengan syar'i. Yang kelima, peserta didik dapat mengetahui manfaat menghindari sifat marah, fasik, dan murtad dengan benar. Yang keenam, peserta didik dapat menjelaskan contoh menghindari sifat marah, fasik, dan murtad dengan tepat. Nah, langsung saja kita masuk ke materi kita pada hari ini. Nah, yang pertama kita bahas dulu mengenai akhlak tercela. Apa sih akhlak tercela itu? Akhlak tercela adalah semua sikap dan perbuatan yang dilarang oleh Allah karena akan mendatangkan kerugian bagi pelaku dan orang lain. Jadi akhlak tercela ini tadi ya kan poinnya yaitu merugikan diri pribadi dan orang lain gitu. Nah, yang pertama, akhlak tercela yang kita bahas yaitu marah. Ayo, siapa nih di sini yang suka marah-marah ya kan? Nah, marah adalah luapan perasaan seseorang yang tidak senang karena sesuatu. Marah merupakan akhlak tercela sehingga harus kita hindari. Nah, marah merupakan suatu hal yang wajar dan manusiawi. Jadi semua manusia pasti pernah melakukannya. Nah, meskipun demikian, marah bukan sikap yang dibenarkan dalam agama Islam. Ada marah yang terpuji. Jadi ada kalanya juga marah itu diperbolehkan, malah menjadi marah yang terpuji. Tetapi apabila marah itu misalnya dengan tujuan mempertahankan diri, kehormatan, harta, agama, dan menolong orang lain yang tertindas. Nah, adapun akibat dari sifat marah antara lain, yang pertama yaitu menanamkan permusuhan. Yang kedua, hancurnya sesuatu. Yang ketiga, munculnya kata-kata kotor yang menyakitkan. Yang keempat, membuat orang lain tidak menyukai. Sifat marah bisa kita hindari. Caranya antara lain, yang pertama yaitu segera memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca ta'awuz. Yang kedua, diam dan menjaga lisan. Jadi jika ada orang yang mencemooh, ya kan, ada orang yang berkata tidak baik atau gimana, kita jangan marah, kita lebih baik diam dan menjaga lisan kita. Yang ketiga, mengambil posisi lebih rendah. Jadi merendah itu adalah salah satu cara yang baik untuk supaya kita terhindar dari sifat marah. Nah, selanjutnya sifat tercela yang kita bahas selanjutnya yang kedua yaitu fasik. Nah, apakah kalian pernah mendengar sebelumnya? Fasik adalah meninggalkan perintah Allah dan menyimpang dari sikap yang benar. Orang yang fasik suka melakukan maksiat, meninggalkan perintah Allah dan menyimpang dari jalan yang benar, atau orang yang mengaku agama Islam tapi melakukan dosa dan maksiat. Nah, akibat dari sifat fasik adalah yang pertama, tidak dipercaya oleh manusia. Yang kedua, orang yang fasik terputus dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tentunya terancam masuk neraka. Nah, berikut merupakan cara agar terhindar dari sifat fasik. Jadi kita harus bisa ya kan, bisa mungkin menghindari sifat fasik ini. Caranya yang pertama, kembali kepada kitab suci Al-Quran. Seperti yang kita ketahui ya kan, kitab Al-Quran itu merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat Islam. Yang kedua, berperilaku sesuai aturan agama umat Islam. Hendaknya selalu berperilaku dan beramal sesuai ajaran agama Islam. Yang ketiga, memahami betapa besar kerusakan bahaya akibat sikap fasik, betapa besar hukuman Allah. Nah, selanjutnya sifat akhlak tercela yang kita bahas yang ketiga yaitu murtad. Nah,
Menurut bahasa, murtad adalah meninggalkan atau keluar dari suatu agama. Sedangkan menurut istilah, murtad berarti meninggalkan atau keluar dari agama Islam dan memeluk agama lain sehingga hukumnya menjadi kafir. Orang yang murtad akibatnya yaitu mendapatkan hukuman atas murtad, diantaranya amalan menjadi sia-sia di dunia. Nah, jadi amalan-amalan sebelumnya saat dia beragama Islam maka akan sia-sia, akan sirna. Nah, dan di akhirat akan dimaksudkan kekal ke neraka. Jadi kekal, jadi nggak bakal lagi ada kesempatan untuk mendapatkan surganya Allah. Nah, dimurkai Allah, dilaknat para malaikat dan semua manusia. Nah, sedangkan cara menghindari murtad adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempelajari agama Islam sebaik-baiknya melalui kegiatan menghayati, meyakini, dan tentunya yaitu mengamalkan. Yang kedua, menjauhkan diri dari orang yang berperilaku buruk seperti mabuk-mabukan, suka membolos, berkelahi, dan perbuatan akhlak tercela lainnya. Jadi sebisanya harus kita hindari. Nah, yang ketiga, senantiasa memupuk keimanan dan keislaman dengan cara selalu berbuat baik dan gemar beribadah. Yang keempat, menjauhkan diri dari tempat-tempat maksiat yang mendorong berbuat tercela seperti diskotik, nightclub, atau biasanya di klub malam, dan sejenisnya. Nah, itulah tadi materi kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Nah, selanjutnya silakan kepada anak-anak semua untuk meresum pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya Bapak akan mengirimkan tugas tes tertulis kepada anak-anak semua. Nah, oke, selanjutnya kita akan mempelajari pelajaran minggu depan akan kembali. Ya, insya Allah nanti akan ada video lagi ya kan. Nah, ya sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita membaca hamdalah, alhamdulillah. Nah, demikian anak-anak, semoga selalu sehat, selalu mendapatkan keberkahan, ilmu yang bermanfaat, dan selalu terjaga dari virus yang mematikan ini. Nah, selalu stay di rumah dan menjadi orang yang selalu semangat dalam menuntut ilmu agama. Nah, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.